Oke guys, welcome back to Cakradiva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jushi Taman episode ke-133. Wuyuhe, seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Yuho telah menyusup ke kota Tiando dan mencari markas pertama Sekte Tang dengan harapan dapat menemukan Tangya. Namun bukannya menemukan Tangya, Yuho malah dikejar-kejar oleh banyak antek Dajjal Sekte Roh Kudus. Meski pada akhirnya berhasil mengatasi semua pengejaran itu dengan lancar, sayangnya permasalahan Yuho justru menjadi lebih mengerikan ketika Sang Dolu Naga Kegelapan muncul dan mengemukakan kekagumannya atas peningkatan kekuatan Yuho. Yuho tidak menyangka akan langsung bertemu dengan Long Xiaoyao dan mengulur waktu dengan bertanya kenapa Dolu yang begitu terhormat mendukung tindakan Ye Shishui yang menindas banyak orang. Namun tanpa mau menjelaskan banyak hal, Long Xiaoyao hanya berkata bahwa dia akan melakukan segalanya untuk Sang Dolu Dewa Kematian termasuk menghabisi Yuho. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana upaya Yuho menghadapi Long Xiaoyao bersama Ayang Wutong on Rescue menunjukkan bagaimana kekuatan seorang Master Roh Suci beradu dengan setengah dewa sampai dengan unboxing roh pelindung sejati Tang Wutong untuk pertama kalinya. Gimana cerita selengkapnya, langsung aja kita terobos. Atuh. Nah, untuk melihat latar belakang kenapa Long Xiaoyao menjawab Yuho seperti itu di episode sebelumnya, kita flashback dulu ya ceritanya ke momen dimana Ye Shishui baru saja kembali dari puncak pegunungan Mingdu. Ye Shishui sebelumnya memilih mundur itu ternyata kembali dalam kondisi terluka parah, menandakan bahwa Di Tian masih merupakan suatu kekuatan yang begitu sulit dia atasi. Melihat Ye Shishui kembali dengan kondisi terluka, Long Xiaoyao yang segera muncul langsung khawatir dan menanyakan siapa yang membuat kekasihnya berada dalam kondisi demikian. Namun Ye Shishui belum mau menjawab pertanyaan Long Xiaoyao dan justru memanggil para pengawal kegelapannya untuk membawakan para persembahan yang mereka tangkap agar bisa dia serap jiwanya dalam rangka memulihkan diri. Tanpa banyak tanya, 4 pengawal kegelapan melakukan apa yang Shishui perintahkan dan persembahan yang dimaksud segera diserap dengan kekuatan Dewa Kematian hingga membuat manusia-manusia tersebut berubah menjadi onggokan tulang belulang tak bernyawa. Seolah belum cukup menyerap jiwa-jiwa untuk memulihkan kondisinya, Ye Shishui bahkan dengan kejam menyerap jiwa ke-4 pengawal kegelapannya dan menyebut tindakan itu sebagai bukti pengabdian para pengawal kepadanya. Baru setelah menyerap cukup banyak jiwa, Ye Shishui bisa sedikit tenang sehingga Long Xiaoyao sekali lagi bertanya siapakah yang telah melukai perempuan itu sampai seperti ini. Ye Shishui menyebut murid sahabat baik Long Xiaoyao yang melakukan ini dan membuat Dolu Naga Kegelapan itu langsung bingung bagaimana caranya Yuho melakukannya. Ye Shishui hanya bisa mendesis kesal ketika Yuho melakukan ini tidak dengan kekuatannya sendiri, melainkan dengan menggunakan perlindungan dari sang dewa binatang buas Di Tian. Ye Shishui menjelaskan secara rinci apa yang baru saja dia alami di puncak pegunungan Mingdu dan membuat Long Xiaoyao hanya bisa berdecak kagum tidak menyangka Yuho bisa mendapatkan kesempatan langka seperti itu. Ye Shishui yang sudah benci setengah hidup berkata bahwa mereka harus segera melenyapkan Yuho karena pemuda itu pasti akan menjadi ancaman besar bagi Sekte Roh Kudus. Awalnya Long Xiaoyao menolak pemikiran itu dan bertanya kenapa Ye Shishui harus menyiksa dirinya sendiri dengan menyulitkan murid Moen sambil mengingat masa lalu mereka bertiga hingga tiba-tiba saja sering banget ya tantrum-tantrum kayak gini. Ye Shishui malah tantrum ketika memanggil nama Long Xiaoyao sambil berkata bahwa ini merupakan hutang yang harus Dolu Naga Kegelapan itu bayar kepadanya. Long Xiaoyao hanya bisa memasang wajah penuh kepedihan sementara Ye Shishui mendekatinya dengan suara lembut ketika menyebut bahwa pria itu adalah satu-satunya yang dia miliki. Ye Shishui berjanji apabila dia telah memenuhi keinginan seseorang yang bernama Zhongli,
maka mereka pasti akan meninggalkan sekte Roh Kudus dan semua kekacauan ini. Zhongli itu bisa dibilang lakinya Ye Shishui yang juga bapaknya Zhongli Wu ya guys ya. Terus apa tuh keinginan dan latar belakang hubungan Zhongli sama Ye Shishui? Pantengin selalu Cakra Diva, nanti kalau udah waktunya pasti kita bahas ya. 你我就离开圣灵教。 Oke, lanjut dulu. Obrolan Ye Shishui dan Long Xiaoyao harus dihentikan dengan kemunculan Feng Lin yang mengabarkan bahwa gadis suci Phoenix Api alias Ma Xiaotu telah menerobos batas ranah Doluo. Dan hal ini membuat sang Doluo Dewa Kematian langsung menunjukkan ekspresi senang sebelum berkata bahwa dia akan memburu cincin roh ke-9 Ma Xiaotu secara pribadi. Nah, sekian flashback latar belakang sampai Long Xiaoyao berkata bahwa dia bahkan akan membunuh Yuho demi Ye Shishui meskipun masih ada beberapa beban di hati sang Dolu Naga Kegelapan ketika mengatakannya. Beban itu dapat ditangkap oleh Yuho dan membuat pemilik mata Ashura itu berpikir kalau dia masih memiliki kesempatan melarikan diri. Namun kartu as terbesar Yuho alias sisik terbalik pemberian di Tian tiba-tiba saja malah diblokir oleh Long Xiaoyao yang membuat pemuda itu auto kebingungan sampai akhirnya Long Xiaoyao menjelaskan bahwa roh pelindungnya adalah naga suci kegelapan yang masih memiliki hubungan garis keturunan dengan di Tian. Yuho memuji tindakan Long Xiaoyao yang sangat berhati-hati untuk melawan junior sepertinya, namun pujian sarkastik itu sama sekali tidak ditanggapi oleh Long Xiaoyao yang dengan terus terang berkata telah mendapatkan informasi lengkap mengenai Yuho dari Ye Shishui. Yuho dan Long Xiaoyao masih asyik berdiskusi dan saling memprovokasi sampai kemudian Long Xiaoyao gemes ketika meminta orang yang diam-diam mengamati mereka segera keluar. Dan ternyata orang yang dikatakan telah lama mengamati mereka tidak lain dan tidak bukan adalah Tang Wutong yang ternyata sudah sampai di kota Tiando sebagai tempat di mana Yuho berada sesuai dengan dugaannya. Yuho jelas terkejut menyaksikan kemunculan tiba-tiba Wutong, sementara Long Xiaoyao memindahkan mereka semua ke tempat yang lebih sepi agar leluasa untuk bertarung. Nah, selama proses OTW ke tempat baku hantam itulah Yuho menanyakan kenapa Wutong tidak kabur meski telah melihat lawan yang harus dia hadapi adalah Long Xiaoyao. Tang Wutong tidak gentar sama sekali ketika berkata bahwa dia telah berjanji akan membawa Yuho kembali ke sekte Tang dan membuat Yuho menyunggingkan senyuman tipis ketika berkata bahwa dia akan melindungi Wutong. Nah, selama Yuho dan Wutong saling bertukar kata-kata manis, Long Xiaoyao sudah memindahkan mereka ratusan mil dari kota Tiando yang membuat Yuho hanya bisa terpana sekali lagi melihat kekuatan seorang limit Doluo. Long Xiaoyao tersenyum ketika bertanya apakah dua junior ini sudah merasa ketakutan dan membuat Tang Wutong sama sekali tidak menunjukkan keraguan di wajahnya ketika berkata bahwa Long Xiaoyao hanya beruntung karena lahir lebih dulu beberapa ratus tahun dibanding mereka. Ya, lagian kenapa juga Wutong takut ya? Kan orang bapaknya super adminnya Solen Raya. Long Xiaoyao tertawa kecil melihat kepercayaan diri Tang Wutong sebelum kemudian mempersilahkan dua junior luar biasa ini untuk menyerangnya sekuat tenaga karena mereka tidak memiliki peluang untuk lari. Wutong menarik keluar tombak naga emas sementara Yuho mengeluarkan mata spiritualnya dengan tenang, membuat Long Xiaoyao cukup terkesan melihat ketenangan ini seolah dapat menangkap bahwa dua junior di hadapannya yakin kalau dia tidak akan menyerang lebih dulu. Sesuai dengan pemikiran Long Xiaoyao, Yuho memang tidak buru-buru menyerang sang Dolu Naga Kegelapan dan terlebih dulu mengaktifkan wujud roh pelindung mata Ashura miliknya, membuat pemandangan 7 cincin roh dengan warna-warna mencolok muncul hingga membuat salah satu dari dua limit Dolu terkuat di benua itu langsung terkejut ketika melihat konfigurasi cincin roh Yuho yang jauh dari kata biasa. Setelah menggunakan wujud roh pelindung mata Ashura, Yuho langsung menyerbu ke arah Long Xiaoyao dengan kekuatan spiritualnya dan membuat sang Doluo Naga Kegelapan sekali lagi dibuat terkejut ketika merasakan kekuatan spiritual pemuda belasan tahun ini bahkan sudah mencapai level master dunia roh. Meskipun kekuatan Yuho sudah mencapai level Doluo, secara kekuatan roh dan tubuh fisik Long Xiaoyao jelas masih lebih unggul. Apalagi Doluo Naga Kegelapan ini adalah limit Doluo
Doluo yang hanya memiliki satu langkah tersisa menuju keilahian. Long Xiaoyao masih berhasil menghalau serangan Yuho dengan mudah, namun Tang Wutong yang sudah menunggu melayangkan serangan lanjutan sehingga Yuho memiliki kesempatan untuk memanggil bila pedang peramal bencana. Long Xiaoyao masih disibukkan dengan ayunan tombak naga emas Tang Wutong ketika Yuho juga mengayunkan pedangnya sendiri dan membuat kekuatan spiritual menyerupai bulan sabit yang luar biasa pekat menyerbu ke arah sang Doluo naga kegelapan. Meskipun Long Xiaoyao hanya memiliki beberapa detik untuk merespon serangan Yuho, Doluo naga kegelapan itu masih bisa menghindarinya dan membuat energi pedang peramal bencana tersebut merobek langit ketika memanggil celah menuju gerbang neraka. Yuho masuk ke mode komat kamit mulut embah dukun baca mantra setelah celah gerbang neraka terbuka sebelum kemudian menyerang limit Doluo level 99 itu bersama-sama dengan Ayang. Tang Wutong mengeluarkan tombak dewa naga emas miliknya sebelum kemudian digabungkan dengan takdir penghakiman Yuho. Long Xiaoyao masih bisa menahan serangan dua junior ini dengan cukup mudah meskipun dia bertinyi-tinyi kenapa serangan Yuho tidak melepaskan fluktuasi kekuatan roh maupun kekuatan spiritual. Setelah bertarung beberapa lama dengan dua junior puncak di zamannya ini, harus Long Xiaoyao akui jika baik Yuho maupun Wutong bertarung dengan luar biasa. Kendati demikian, dia sudah tidak berniat untuk main-main dan berpikir untuk segera mengakhiri pertempuran ini. Sebuah lubang hitam raksasa muncul sebelum kemudian menunjukkan sosok Long Xiaoyao yang mengendarai naga hitam kegelapan dalam kondisi tanpa luka sedikit pun. Long Xiaoyao menggunakan kekuatan judul Doluo untuk pertama kali dan menunjukkan seperti apa OP-nya kekuatan roh yang dimiliki oleh seorang limit Doluo. Long Xiaoyao dengan kejam memburu Yuho dan Wutong dengan naga Indosiar miliknya dan membuat Yuho segera mengajak Wutong untuk memisahkan diri demi menghindari serangan mengerikan tersebut. Yuho tahu bahwa penghindaran semacam ini tidak akan bisa dilakukan terus-menerus dan karena itulah baik dirinya sendiri maupun Tang Wutong mengayunkan senjata sekuat tenaga untuk menghalau naga-naga Indosiar milik Long Xiaoyao. Nah, ketika naga-naga Indosiar itu bisa sedikit diatasi, Yuho melesatkan tubuhnya ke depan dan membuat Long Xiaoyao segera mengirim satu naga Indosiarnya ke sana untuk melahap Yuho. Tepat ketika itulah Yuho melepaskan kejutan spiritual yang membuat Long Xiaoyao sangat terkejut karena serangan pemuda itu membuatnya merasakan bahaya. Ledakan dahsyat terjadi ketika Yuho menggunakan kejutan spiritual untuk menyerang Long Xiaoyao dan sementara Doluo naga kegelapan itu disulitkan dengan serangannya, Yuho berbalik dengan cepat sebelum meraih tangan Wutong dan membawa gadis itu lari menjauh. Ya, Yuho telah menyusun rencana serangan dengan seksama dan waspada, mulai dari menggunakan perampasan jiwa dan penghakiman takdir, kejutan spiritual, teknik teleportasi tulang roh kerak serigala, sampai dengan gerbang neraka yang sudah dia buka sejak beberapa menit yang lalu. Hal itu ditunjukkan agar Yuho bisa membawa Wutong masuk ke gerbang neraka karena hanya ini satu-satunya cara agar mereka dapat melarikan diri dari seorang limit Doluo seperti Long Xiaoyao. Semua rencana itu berjalan sesuai dengan bayangan Yuho dan dengan ledakan terakhir teknik teleportasi keras serigala, pemuda itu berhasil membawa Wutong masuk ke gerbang neraka dan akhirnya Yuho masih belum berhasil melarikan diri dari Long Xiaoyao karena pergerakan limit Doluo level 99 itu masih lebih cepat beberapa detik dibanding seluruh rentetan rencananya. Long Xiaoyao hampir saja ikutan transmigrasi ke gerbang neraka dan karena tidak mau membuat Wutong dalam bahaya, Yuho pun membiarkan gadis itu tetap berada di dalam sana. Sementara dia melemparkan tubuhnya sendiri keluar untuk memukul mundur naga kegelapan Long Xiaoyao agar tidak memasuki gerbang neraka. Ledakan besar sekali lagi meletus dan menggoncang seluruh daratan yang menjadi tempat baku hantam ketika Yuho meninju naga kegelapan Long Xiaoyao. Namun sayangnya kali ini pemuda itu tidak cukup beruntung karena pada akhirnya kehabisan kekuatan roh maupun kekuatan spiritual dan dihempaskan keluar dari sumber ledakan dalam kondisi terluka parah.
Cairan merah mengalir keluar dari tubuh Yuho, merembes melewati armor peraknya dan menyatu dengan air danau yang memeluk tubuhnya seolah setelah dihempaskan. Yuho tidak bisa merasakan tubuhnya untuk beberapa saat dan samar-samar mendengar pengakuan Long Xiaoyao bahwa dia memiliki kekuatan yang melampaui sang Doluo naga kegelapan pada level yang sama. Sayangnya semua pujian itu tidak ada gunanya karena kekelahan kekuatan roh yang luar biasa membuatnya hampir saja kehilangan kesadaran dan berpikir bahwa betapapun jenius nomor 1 di seluruh benua masih tidak bisa melarikan diri dari cengkraman seorang limit Doluo. Nah, ketika Yuho benar-benar hampir menutup matanya, itulah sebuah cahaya warna-warni menyerbu dari permukaan danau sebelum kemudian berubah menjadi sosok Tang Wutong yang meraih tangannya dengan genggaman erat. 都没有受。 Yuho terkejut karena lagi-lagi Wutong malah kembali menerjunkan diri dalam bahaya, namun Putri Tangsan itu dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan seseorang yang telah mempertaruhkan nyawa untuk melindunginya berkali-kali. Sekarang Wutong akan menemani Yuho sampai akhir, sekalipun hal itu akan turut membuatnya harus mempertaruhkan nyawa. Long Xiaoyao menyaksikan telenovela muda-mudi remaja di hadapannya dengan senyuman sebelum kemudian mengubah danau tempat keduanya tenggelam sebagai medan laga seutuhnya. Sementara itu Wutong meminta Yuho untuk memulihkan kondisi dan kekuatannya lebih dulu karena dia memiliki cara untuk menahan Long Xiaoyao untuk beberapa saat. Long Xiaoyao hanya tersenyum kecil menikmati kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh ahli-ahli muda ini sebelum kemudian Wutong memakai zirah perangnya dan pada waktu yang sama muncullah bayangan naga bersayap yang samar-samar mengingatkannya pada naga terkuat sepanjang sejarah. Siapa lagi kalau bukan Dewa Naga? Edan banget episode kali ini. Full skill, teknik keterampilan, roh senjata, kartu as semuanya dikeluarin berame-rame di satu episode dan ditutup sama kemunculan bayangan Dewa Naga dari kekuatan Wutong. Apakah berarti roh pelindung sejati Wutong adalah Dewa Naga yang merupakan satu-satunya monster roh yang berhasil menerobos ranah dewa? Penasaran? Nantikan terus pembahasannya Hana J. Official.